sementara geluti. Jadi saya sakit payah itu ketika saya sudah ada di kelas 3 dan 1 minggu kemudian itu saya harus ujian akhir untuk saya melanjutkan pada tahap yang berikut, yaitu saya masuk pada sekolah kebidanan. Jadi zaman saya itu saya sekolahnya harus 2 sekolah ya sahabat, sekolah perawat. Setelah 3 tahun lulus kita akan lanjutkan pada tahap yang berikut, yaitu sekolah kebidanan 1 tahun lagi. Nah, di kelas 3 itu saya sakit yang sangat hebat dan akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Saya ingat sekali dalam perawatan itu saya begitu tersiksa dan setiap kali saya makan itu pasti saya harus muntah. Kalau saya lihat nasi saja itu saya tidak bisa lihat, saya pasti muntah dan itu berlangsung setiap saat. Berat badan saya itu jadi turun, saya jadi kecil sekali karena saya tidak bisa makan dan minum. Tapi dokter minta kepada saya, memberikan motivasi kepada saya untuk terus berusaha. Selain mendapatkan pengobatan, harus bisa berusaha untuk sehat, harus bisa berusaha untuk makan. Dan saya belajar untuk bisa mengikuti apa yang dokter anjurkan. Nah, satu ketika sahabat, saya teringat sekali ada kakak saya. Jadi saya anak terakhir dari 12 bersaudara. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena saya punya saudara-saudara, saya punya kakak-kakak yang sangat luar biasa. Dalam penderitaan saya, dalam kesakitan saya tidak pernah ditinggal sendiri. Tapi mereka senantiasa ada di samping saya, menopang saya, menolong saya, merawat saya. Dan saya punya ipar-ipar yang sangat luar biasa. Kakak-kakak perempuan saya itu mereka pada menikah dan mereka tidak tinggal di kota Kupang. Mereka semua pada keluar kabupaten, mereka tinggal di kabupaten lain dan mereka tidak turun tangan langsung untuk merawat saya. Tapi puji Tuhan saya punya ipar-ipar yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kepada saya ipar-ipar yang luar biasa yang merawat saya dengan penuh, dengan segenap hati mereka. Sehingga saya masih bisa ada sampai dengan malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya berkata di video ini, saya sangat berterima kasih untuk ipar-ipar saya yang luar biasa, kakak-kakak saya yang sangat luar biasa yang selalu ada di samping saya, sampai dengan saya ada pada malam hari ini. Ya sahabat semua, ya saya lanjutkan lagi. Ada satu ketika saya teringat bukan siang ya, pagi sekitar jam 9 atau 10 pagi. Saya teringat sekali kakak saya almarhum, ya kakak saya yang sekarang sudah almarhum. Kakak saya ini kalau saya cerita sahabat itu pasti saya selalu menitikkan air mata. Kenapa? Karena semua kakak-kakak saya yang lain itu pada jauh. Jadi kakak saya yang almarhum ini bagi saya dia adalah seorang ayah yang luar biasa, ada di setiap air mata saya. Ya, jadi waktu saya sekolah perawat, kalau saya membutuhkan sesuatu itu pasti orang pertama yang saya kontak itu kakak saya, karena dulu itu kan tidak ada handphone, yang ada itu hanya cuma telepon, itu pun tidak semua orang punya. Jadi kakak saya satu-satunya ini saja yang setiap kali saya susah, setiap kali saya membutuhkan, dia pasti ada di setiap di setiap keluhan saya. Nah, kakak saya ini satu ketika saya teringat sekali setelah dokter visitnya selesai, saya dengar kakak saya dipanggil untuk ngadap dokter. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi setelah dokternya sudah keluar dari ruangan saya, kakak saya ini masuk ke dalam ruangan perawatan saya. Nah, saya lihat waktu kakak saya mau masuk di dalam ruangan yang saya dirawat, kok saya agak sedikit curiga karena waktu beliau masuk di ruangan saya itu, sebelum masuk kakak saya ini ada di balik pintu. Nah, pintu itu zaman itu kalau pintu kita sedikit buka, tidak sampai kita membuka dengan lebar, itu kita bisa melihat orang di balik pintu lewat celah dari pintu itu. Saya melihat kakak ini
sempat berdiri ada sekitar 1 menit atau 2 menit, saya lupa, tidak terlalu lama. Kemudian dia ambil sapu tangan lalu dia lap air mata. Jadi saya curiga, kok kakak ini kok menangis, saya tidak tahu dia nangis apa. Kemudian dia simpan sapu tangannya di dalam saku celana, kemudian dia mampir di tempat tidur saya. Waktu mampir saya lihat kakak ini matanya sembab seperti orang habis nangis. Saya curiga ini pasti ada sesuatu yang nanti bakal disampaikan pada saya. Lalu kakak ini mendekati saya, kemudian dia peluk bahu saya. Dia peluk, tapi saya ingat ini kata yang dia keluarkan untuk saya. Dia bilang sama saya, kakak sangat percaya kamu anak hebat. Kakak sangat percaya kalau kamu dirujuk, kamu pulang, kamu bisa menyelesaikan pendidikan sampai dengan kamu memegang gelar perawat. Waktu saya dengar kalimat ini, sahabat, jujur, hati saya, batin saya menolak. Kenapa? Karena 1 minggu lagi saya harus ujian akhir perawat. Bagaimana mungkin saya tinggalkan ujian saya dan saya harus menerima permintaan dokter untuk saya dirujuk. Jadi waktu itu saya ingat kakak saya bilang begini, kamu siap dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah kamu sembuh, kamu bisa balik untuk lanjutkan pendidikan. Saya waktu dengar itu saya bilang tidak, saya tidak mau. Saya mau ujian. Kalau diizinkan saya ujian dulu, setelah saya ujian selesai baru saya berangkat. Kakak bilang tidak. Saya bilang saya tidak mau. Jadi kakak bersikeras dengan saya harus dirujuk. Saya pun bersikeras dengan saya menolak untuk tidak dirujuk. Karena saya menolak, kakak saya menangis. Saya ingat sekali, kakak saya yang laki-laki ini, yang almarhum ini menangis. Dia bilang, kakak mohon, bayangkan seorang kakak bisa memohon pada saya, seorang adik, hanya untuk bisa menerima dirujuk untuk mendapatkan perawatan di Surabaya. Sambil dia bicara seperti itu, dia menangis. Dia bilang, kakak sangat memohon kamu harus bersedia untuk dirujuk. Dengan menangisnya ini membuat hati saya jadi bertanya-tanya, ada apa gerangan? Sampai kakak saya ini yang tidak bisa menangis, tidak biasa nangis, kok tiba-tiba menangis. Sahabat semua, singkat cerita, saya menolak untuk tidak dirujuk. Lalu kakak bilang, kakak kasih kesempatan saya 3 hari. Dan di hari yang ketiga itu saya harus bisa memberikan keputusan. Lalu sahabat tahu kalau zaman dulu itu cari uang sulit. Jadi saya tidak tahu entah bagaimana caranya bapak saya, kakak saya, mereka atur bagaimana untuk saya dirujuk, saya tidak tahu. Tapi satu yang saya simpan di sedalam memori saya ini, bahwa saya sangat bersyukur. Saya punya kakak, saya punya orang tua, punya saudara-saudara yang luar biasa, yang rela berkorban, asalkan saya sebagai adiknya itu bisa selamat. Itu tetap tersimpan di dalam memori saya. Sampai dengan saat ini, sahabat, saya tidak akan pernah melupakan itu. Jadi, saya mau bilang kepada sahabat semua bahwa hubungan antara kakak dan adik itu tidak boleh terputuskan oleh apapun juga. Apapun masalah yang pernah terjadi di dalam keluarga kita antara kakak dan adik, itu tidak boleh memisahkan kita. Tetapi dengan setiap masalah yang kita pikul, itu membawa kita seperti satu mata rantai yang saling punya hubungan satu dengan yang lain, yang tidak boleh dipisahkan. Rantai kalau putus, semuanya rantai itu tidak berguna. Tapi ketika rantai itu dieratkan menjadi satu mata rantai, maka rantai itu akan menjadi sesuatu yang indah untuk bisa dipakai.